Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, pada episode kali ini kami menghadirkan salah seorang sastrawan dari Sumatera Barat. Beliau adalah seorang sastrawan yang dikenal di Sumatera Barat, adalah Bapak Saripudin Arifin. Selamat siang, Daib. Selamat siang. Assalamualaikum. Daib, kita ingin melihat bagaimana kaitannya dengan kepengarangan atau termasuk juga aktivitas-aktivitas bersastra dari seorang Saripudin Arifin. Daib, itu dulu waktu kecil atau sejak kapan aktif dalam kegiatan bersastra ini? Itu. Sejak kapan itu sebetulnya? Bicara tentang sastra, tentu bicara tentang tulisan. Iya, tentang tulisan. Menulis, sejak melek huruf, saya sudah menulis. SD sudah menulis. Sejak SD sudah? Tapi gitu-gitu aja. Lalu di SMP, mulai jatuh cinta. Buat puisi, taruh di lacinya. Biasanya kan sekolah itu kan mejanya tetap gitu. Ada laci di bawah. Taruh itu sampai nangis tuh cewek itu. Setelah itu sampai SMP saya masuk STM. Oh, malah masuk STM? Di STM saya malah gila olahraga. Basket olahraga saya. Olahraga dulu sebetulnya? Iya, STM. Jadi guru bahasa Indonesia di STM itu kebetulan dia dosen di IAIN. Dia setiap dia bicara, saya perhatikan mulutnya. Dan saya bilang, saya bisa. Jadi waktu itu kan pakai sepeda nih ke sekolah nih. Iya, sepeda. Saya naik sepeda, musim panas, sebuah lapangan harusnya kan hijau. Ya. Tapi saya lihat udah coklat gitu, karena panas mungkin sebulan lebih ya. Di tengah-tengah lapangan itu saya lihat ada kambing merumput. Kurus kambing itu, karena dia susah mencari pucuk rumput ya. Tiba-tiba ada seorang anak bertelanjang dada mengambil kambing itu, dipeluknya kambing itu, dan dia menangis. Anak itu, ketika dia menangis, si kambing menjilat air di mata anak itu. Jadi waktu itu kan belum ada Android seperti belum ini ya. Ya. Saya catat saja di kertas buku. Yang saya catat itu cuma itu anak dan kambing. Itu saja yang saya catat. Kemudian saya ke sekolah, olahraga apa semua, ketawa-ketawa nggak ada. Ketika pulang, saya buka. Nah, saya pakai di situ diksi domba. Kambing itu saya ubah dengan domba. Karena saya pernah dengar dan sangat tidak paham bahwa domba itu semacam, kalau di kelompok Kristiani semacam kita ini gembala. Gitu. Gembala ya. Dan yang digembalakan itu domba. Jadi saya ambil itu. Saya hafal saja itu, pendek. Seorang anak menangisi seekor domba. Seekor domba menjilat air di mata anak itu. Itu saja yang saya tulis. Dan saya tidak tahu saja itu bagus atau tidak. Ya. Nah, ketika waktu itu tahun 78 ya. Tahun 78. 78 ada 6 penyair muda Sumatera Barat. Ya. Kebetulan saya di antara 6 itu saya ada di situ. Dan buku itu diantologikan, stensilan, dikumpulkan dan dibicarakan oleh senior-senior. Berarti puisi tadi masuk? Masuk. Justru dari satu buku itu, menurut Abrar Yusra, ya, itu saja yang terbaik dan terkuat di dalam buku itu. Tapi itu hanya dua baris begitu? Tiga baris. Itu 2, 3, 4 lah ya. 4 baris saja. Dan itu spontan saja. Saya tidak tahu ketika Abrar membicarakan itu dengan referensi yang cukup kuat, membandingkan Islam, ada
Kristianinya, nuansanya ada gitu. Gitu. Nah, dia melihat begitu. Saya kaget saja, kok bisa bagus begitu. Akibatnya, ya, karena sudah begitu, akibatnya saya mencari buku. Termotivasi berarti? Ya, asal ada buku-buku sastra di belakang rumah saya, kebetulan ada jual buku-buku bekas. Ya. Khusus buku-buku bekas gitu. Berarti tinggalnya di mana, Daid? Saya tinggal di daerah Kampung Jawa Dalam. Oh ya, Kampung Jawa. Di belakang rumah saya itu kebetulan ada namanya Los Baro. Di Los Baro, di situ ada penjual buku bekas. Itu dulu pasar miskin. Oh, pasar miskin. Pasar miskin itu jual baju bekas, buku-buku bekas, sendal bekas. Nah, ada stand buku di situ. Saya masih ingat yang punya itu sebaya dengan saya, namanya si Is, yang punya kedai itu bapaknya. Iya. Seluruh barang-barang bekas dia beli dan saya menyisip. Saya membantu saja. Asal dia berurusan dengan sastra, saya pisahkan. Oh, gitu. Itu dibaca. Ya, kadang saya curi itu. Dia merasa buku itu tidak penting. Ya, tapi bagi seorang Serbin itu penting. Sehingga saya dapat bundel-bundel majalah sastra. Majalah sastra Panji Masyarakat. Oh iya. Yang masih ada Hamka aja itu. Cerbung-cerbung Hamka. Itu saya ambil, saya bawa pulang. Saya baca. Jadi buku-buku itu waktu masa di STM? Ya, masa di STM. Dan anehnya tiba-tiba saya ketemu buku Arif Budiman, tesisnya mungkin ya, sebuah pertemuan dengan Chairil Anwar. Saya baca. Ketika saya baca, baru saya tahu Chairil Anwar itu, oh begini. Kalau begini bisa pula saya buatnya deh. Awak kan pernah kalah. Iya. Jadi karena begini bisa pula saya buatnya. Saya buat. Jadi ketika itu kita kan pakai sepeda ini. Pakai sepeda. Main ke pusat kesenian. Maksudnya? Di Taman Budaya sekarang ini. Taman Budaya. Kan tidak terlalu jauh dari rumah ya? Ya, tidak jauh, dekat lah, bisa. Sebenarnya bisa jalan. Iya, bisa jalan. Kita kan pakai sepeda. Ada beberapa seniman senior sedang latihan teater. Kalau nggak salah saya Putih Bungsu itu latihan. Dengan Wisran Hadi, ada Darman Munir, ada Upita Agustin, ada Edi apa yang di Pekanbaru, Edi Ruslan, ada Makmur Hendrik. Itu senior-senior artinya ya? Senior-senior. Latihan kita lihat aja di luar. Kita kan nggak ikut main. Tapi mereka itu sudah tahu dengan seorang Serbin Arifin belum ya? Belum. Saya hanya seorang anak ingusan yang hanya melihat. Yang kenal dengan saya itu cuma Darman Munir dan Upita Agustin. Lebih. Karena yang dua ini pernah datang ke rumah. Kebetulan kakak saya, Safrial, juga penyair. Penyair. Dia di Jakarta. Kebetulan dia pulang. Jadi kenal gitu aja. Oh, ini kawan kakak saya gitu. Gitu aja. Tapi bahwa tadi sudah menulis puisi belum tahu ya? Belum. Belum tahu. Kemudian saya ikut di situ karena saya sering ada pemain tidak datang. Saya naik. Coba reading. Baca naskah ini. Saya baca naskah ini. Ada Wisran di situ. Nah, setelah latihan itu. Tapi Wisran sudah tahu dengan seorang Serbin Arifin? Belum juga sama ya? sekali belum tahu. Enggak kenal, cuman Upita Agustin yang kenal saya. Jadi saya baca beberapa kali, kemudian pemain asli datang. Nah, saya ke belakang lagi. Terus ngumpul-ngumpul. Lama-lama, begitu saya tahu sekolah di STM, saya dimotivasi. Ajak anak-anak STM main teater. Tadinya saya nggak yakin, tapi karena dimotivasi, saya ajaklah kawan-kawan yang preman-preman suka huru-hara, suka diajak bermain teater. Saya ajak main teater dan semua orang kaget ketika itu. Sampai ke Polda dan Rem terkejut waktu itu. Anak STM main teater. Itu baru pertama dalam sejarah. Kenapa berbeda ya? Biasanya kan olahraga. Iya, olahraga. Ini main teater. Kalau enggak tawuran di jalan. Sekarang main teater. Itu saya tarik ketemu 40 orang. Satu lokal. Berlatihlah kami di Bumi Teater. Sejak itu saya merasa mungkin karena mentok nggak karuan daripada saya
karena lingkungan saya pasar ya. Saya lari ke pusat kesenian ini. Alhamdulillah saya terbantu di sana sehingga tidak jadi preman pasar. Kan tinggal di pasar ya. Iya. Jadi akhirnya kelompok teater ini maju dan saya nulis puisi. Saya belajar dengan beberapa pengasuh di sana. Ada Hamid Jabar, ada Darman Munir, Wisra Nadi. Membuat puisi, setiap membuat puisi itu didikte. Artinya didikte, saya bikin. Setelah saya bikin, kemudian dia tanya, ini diksi ini nggak perlu. Coba kamu ganti. Ini nggak perlu, coba ganti. Itu dulu aktivitas seperti itu ada di Taman Budaya ya? Ada, hebat dulu itu. Artinya senior itu mau turun ke bawah dan membimbing kita dari bawah. Jadi tidak gimana ya? Bahkan Nafis pernah mengkritik cerpen saya yang dimuat di Senggalang. Itu dikritik itu sebelum diterbitkan atau sesudah? Sebelum? Belum terbit, tapi dia menang. Oh gitu. Tapi Senggalang itu kan tiap tahun mengadakan lomba penulisan cerpen setiap ada ulang tahun. Setelah menang nanti baru diterbitkannya ya. Cerpen saya itu juara 2. Juara 1 itu istrinya Nurka, Reini, lupa saya Reini ya. Istrinya Nurka Marendra. Dia juara 1, saya juara 2. Nah, oleh Nafis naskah saya itu diambil, dibawanya kebetulan ketemu di Taman Budaya. Itu tadi pembicaraan tadi diskusi dari dibukanya, panggilnya saya. Ini per kalimat per ini dia katakan, ini yang begini, yang ini begini, jangan royal, jangan ini, jangan ini. Padat gitu ya. Harus padat, harus jelas sasaran, jangan ngambang katanya. Nafis pernah begitu ke saya. Tapi waktu itu saya santai-santai saja. Dan kebetulan saya kan nulis di koran-koran daerah. Sesekali ke Jakarta, ke Sinar Harapan, ke Pelita, Harian Pelita. Jadi saya eksis di Jakarta itu di Sinar Harapan dan Harian Pelita. Itu dimuat terus ya? Enggak. Artinya ada dimuat. Dulu kan tidak seperti sekarang. Selesai puisi, share di Facebook, udah jadi. Kalau dulu tidak, kita kirim 10 atau 15 judul, nunggu 3 bulan, paling dimuat 1. Itu alhamdulillah. Kadang tidak dimuat, tuh kirim lagi, sehingga memaksa saya harus menulis puisi waktu itu tiap hari. Tiap hari, sebulan 30, saya kirim ke 2 media, tidak dimuat di Jakarta, saya ambil lagi, saya muat di daerah. Nah, kalau di daerah biasanya karena sudah senior itu sudah dekat dengan kita dan sifatnya pembinaan, itu dimuat dan itu selalu dikritik. Oke, baik. Kalau tadi Daif sudah menyinggung bahwa dulu puisi diterbitkan memang sangat ketat diseleksi gitu ya. Kalau sekarang kan orang banyak juga yang buat puisi, apakah itu sudah matang atau belum, sudah langsung dipublikasikan melalui media sosial. Itu bagaimana pandangan Daif tentang itu tuh? Apakah sekarang ini orang buat puisi seenaknya, mudah, belum terlampau dipikirkan, udah dipublikasi atau gimana itu? Ini pertanyaan memancing ini. Sebenarnya sudah banyak yang nyebut ya. Menulis puisi itu siapa saja bisa. Anak SMP jatuh cinta, dia nulis puisi. Ibu rumah tangga, nggak ada beras di rumah, nggak ada susu, dia menulis puisi. Kemudian ada sesuatu terkendala, kita berdoa, kita katakan itu puisi. Jadi kalau saya punya rumus, saya ada seorang pengusaha di Jakarta, dia nulis puisi esai, minta pengantar kepada Remi Silado. Dijawab oleh Remi Silado, saya tidak akan membicarakan puisi-puisi tai kucing. Jadi ini kata Remi Silado bukan karena saya, bukan kata saya. Terus saya baca si Remi nulis, ngomong, setelah itu dia menulis. Saya baca tulisannya. Katanya, karya sastra itu adalah karya yang membicarakan manusia, memanusiakan manusia, dan dia tidak akan pernah lepas dari pencipta.
Maksudnya yang benar, Ya, Allah, ya. Tuhan lah gitu. Ya. Apakah tergantung kepercayaan kita lah. Ya. Kalau tidak, itu bukan puisi gitu. Kata Rimi Silado ini, bukan kata saya itu. Iya, Rimi Silado. Itu bukan puisi. Jadi saya pikir betul juga. Ketika musim demo, kita bikin puisi demo. Musim korupsi, kita bikin puisi korupsi. Tetapi itu pikiran kita saja yang berkembang karena situasi. Tanpa mencarikan jalan keluar. Tanpa membuat si pembaca sadar, dan secara filosofis ada yang kita berikan kepada pembaca sehingga dia berubah. Nilai-nilai ya. Nilai-nilai kemanusiaan itu. Jadi tidak hanya sekarang kan ada ibu-ibu rumah tangga, saya sebut ibu-ibu rumah tangga lah ya, nanti nggak enak juga. Dia berdoa, tapi ditulis dalam bentuk puisi. Iya, benar. Kata Sutarji, ini kata Sutarji deh, bukan kata saya. Nanti penyair yang lain nanti marah ke saya. Sutarji Bahri itu presiden penyair Indonesia. Katanya sekarang banyak puisi lahir seakan-akan. Seolah-olah puisi. Dia tulis dalam bentuk puisi. Benar. Sebenarnya dia itu bukan puisi. Dia hanya berdoa, atau dia hanya curhat kepada pacarnya. Nah, kalau hanya curhat atau berdoa, ya kirim langsung aja, free aja. Ngapain di Facebook dibaca orang banyak, bikin malu kan? Dan dianggap mereka menganggap itu puisi ya, penulis tadi. Pada itu seolah-olah puisi. Celakanya, ada kawan-kawan memanfaatkan ini. Dibuat lomba atau dibuat antologi. Ya, antologi untuk dalam rangka buat antologi. Si penyair wajib bayar. Dibikin bukunya, diterbitkan katanya. Dibikin bayar. Saya pernah diminta oleh seorang penerbit di Jakarta. Dia katakan, "Dave, perbaiki cerpen orang ini. Nanti saya beri 50.000 satu cerpen." Jadi ada 15 cerpen wajib diloloskan. Dikirimlah cerpen beberapa biji, lebih 50 itu. Jangankan 15 yang harus saya loloskan, mencari 2 saja susah. Karena ada cerpen yang point of view-nya nggak jelas, karakter penokohan yang entah di mana, asal masuk saja, asal ngarang saja. Tapi saya baca biodatanya, dia istri dokter, dia pengusaha. Ibu-ibu ini rata-rata ini. Perempuan menulis cerpen, nah itu judulnya. Jadi saya bilang ke penerbit itu, saya nggak bisa, saya mundur, saya bilang. Tidak apa-apa. Banyak cerpen yang saya baca tidak jadi. Kalaupun saya mengedit, itu namanya tidak mengedit lagi. Saya baca idenya, kemudian saya bikin cerpen baru. Membuat cerpen baru. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi ini, mungkin ya. Kemungkinan itu bisa terjadi, cuman si pengarang ini kan korban. Iya, korban jadinya. Katanya dia hebat, sementara itu bukan karya dia. Jadi karena saya butuh duit waktu itu, saya iyain aja. Saya iyain aja. Duitnya dikirim, saya sudah dapat sebagai editor, ya udah terbit bukunya. Ya, itulah yang banyak terjadi ya karena ada memudahkan media publikasi, media sosial. Ada orang yang seakan situasi tadi buat seakan-akan bentuknya kadang-kadang secara formal isinya substansi tidak puisi, cuma bentuknya kadang-kadang konvensi puisi tidak juga dipatuhi. Tapi dia mengatakan itu puisi gitu kan. Jadi kadang-kadang saya memberi materi dalam workshop ya, penulisan puisi yang diadakan Dinas Kebudayaan itu se-Sumatera Barat, mengumpulkan beberapa orang dari anak-anak muda di beberapa kota dan kabupaten. Ada 40 orang peserta. Tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya satu aja. Kenapa di dalam puisi Anda menulis kalimat tidak selesai? Misalnya, karena haus saya minum, ternyata kopinya pahit. Kenapa Anda menulisnya karena haus? Kan belum selesai itu, belum selesai. Baru frasa ya. Klausa. Saya minum, turun ke bawah. Kemudian turun lagi ke bawah, ternyata kopi pahit.
Ya, minta jelaskan itu. Saya tanyakan, kenapa? Apa alasan Anda menurunkannya ke bawah? Kenapa itu? Karena haus, saya minum. Ternyata kopinya pahit. Kan satu baris saja, selesai. Ya. Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Berarti belum mendalami sastra gitu ya. Jadi konvensi-konvensinya belum dipahaminya. Mereka menulis seenaknya, sesuai dengan denyut dadanya. Ya. Katanya dia demi keindahan tipografi katanya. Ya. Tapi dia mengabaikan rima. Ya, irama. Irama. Kemudian apa namanya kalau istilah sastra itu enjabement ya. Enjabement ya. Frasa, klausa turun ke bawah itu namanya kan patahan. Itu enjabement itu tidak semua penyair yang mampu membuat itu kalau rima yang ada di dadanya dan diksi pilihan yang pas, dia tidak akan ketemu. Kalau sebagai sebuah cerita mungkin saja. Makanya pernah Rusli Marzuki Sharia, penyair kita penyair Sumatera Barat di Padang ini, dimarahi oleh seorang redaktur juga karena saya kan di haluan ya. Di Cimahi itu aneh itu si papa itu. Kenapa? Kamu kan nulis puisi, ya. Kata si papa, puisi tidak untuk dimengerti. Kalau tidak untuk dimengerti, buat apa buat puisi gitu. Terus saya pikir, iya pula ya. Tapi kemudian saya jawab, puisi itu irama, puisi itu nuansa. Kita bisa tidak mengerti, tetapi kita suka membacakannya. Karena saya panggil Uda ke dia, saya tanya, Uda, saya sebut lah misalnya namanya. Udah Musal lah misalnya. Udah suka nggak lagu India? Katanya begitu. Lagu India ini kalau dengar lagu India goyang gitu. Goyang. Udah ngerti nggak apa yang dia katakan? Pandai nggak bahasa India? Enggak. Lah kenapa bisa terain-ain bikin kita berjoget? Lagu India itu indah, tariannya indah, musiknya indah katanya. Nah, puisi juga begitu saya bilang. Yang puisi itu sebagai teks. Itu cukup kita pahami. Dan kalau itu puisi-puisi yang liris ya. Puisi liris. Nah, sekarang kemajuan sekarang puisi itu kan tidak begitu. Karena ditulis seperti narasi saja. Seperti Sapardi ya. Itu puisi-puisi pikiran. Puisi pikiran dengan metafor yang tajam, yang kuat ya. Yang kuat. Itu pun orang awam tidak akan mengerti apa ini maksudnya. Seperti Sutarji gitu ya. Tetapi dia membawa pikiran-pikiran yang kemudian perenungan-perenungan yang dibuat oleh penyairnya, yang membuat si pembaca yang paham itu dia akan terenyuh. Dia akan langsung tersayat di sana. Karena ada metafor-metafor, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat di dalam puisi. Karena puisi itu metafor. Metafor banyak ya. Kalau hanya langsung itu bukan puisi kan gitu katanya. Puisi itu juga irama. Irama juga. Kalau tidak ada iramanya, rimanya, itu bukan puisi. Kan gitu. Jadi puisi itu juga banyaklah rumusnya banyak ya. Sudut pandangnya banyak ya. Sudut pandangnya banyak. Tapi yang jelas saya menulis puisi, pertama yang saya tangkap ide. Lalu saya suka membalik. Misalnya, ini sekarang kan corona nih. Orang semuanya ribut soal corona. Di Facebook banyak puisi tentang corona. Kemudian ada komunitas-komunitas tertentu membuat kumpulan puisi tentang corona. Bahkan wartawan yang penyair, ada kawan-kawan wartawan, ada pula grupnya itu membuat puisi tentang corona. Cuma kan kadang waktunya pendek, bisa juga membuat puisi tentang corona gitu. Saya juga bikin puisi tentang corona. Yang saya tulis ini begini. Di musim pandemi, mulut harus ditutup agar droplet dari mulut kita tidak singgah kepada orang lain.
tangan harus dicuci agar sidik jarimu tidak tertinggal di dokumen-dokumen negara. Nah, ini mulai ya. Nah. Apalagi mulut ditutup, tangan harus dicuci, kemudian jaga jarak supaya denyut dadamu tidak dibaca oleh intel. Kan gitu. Iya. Itu nilai-nilai terkuat di situ kan. Di zaman pandemi, mulut ditutup, tangan dicuci, jaga jarak agar gambar yang seharusnya tampak menjadi kabur. Nah, kalau kita baca di situ, kita bicara pandemi, tapi saya tidak bicara corona. Ya, tapi konteksnya ada di situ. Ya, konteksnya ada di situ. Misalnya perselingkuhan dunia politik kita, masalah korupsi, dinding bisa bicara. Terkait tadi itu ya. Nah, saya tidak, di puisi saya itu tidak ada corona. Kan tidak ada. Musim pandemi itu kan tidak corona. Iya. Pandemi itu kan wabah ya. Ya, wabah. jadi asal baca pandemi, pikiran kita ke corona. Kita lupa ada difteri, ada mutabar. Jadi lebih universal gitu ya. Jadi banyak puisi sekarang di Facebook, di beberapa media sosial terpublikasi lebih 1.000 satu hari. Iya, bisa ribuan ya. Iya, 1.000. Di Sumatera Barat saja buku puisi terbit minimal 1 seminggu. Dari berbagai macam komunitas dan komunitas. Kita tidak lihat kualitas ya, kita lihat kuantitas saja. Nah, dari pertanyaan tadi, bagaimana tanggapannya, kan gitu? Iya. Tanggapan saya sebagai pemula itu bagus. Oke. Tetapi kalau benar-benar mau jadi penyair, jangan asal. Ya, itu ya, harus kematangan itu ya. Terus menerus. Nah, dan kematangan itu tidak terjadi dalam waktu dalam 1 dekat, tahun, 2 tahun. Pendek tidak bisa. Saya 45 tahun lebih. Sejak dari SMP saya sudah nulis. Kalau dihitung sampai sekarang udah lebih 45 tahun lah ya. Ya. Jadi sekarang umur saya sudah lebih 60. lah kayak jauh kan. Ya. jadi nilainya gitu. Jadi oke lah untuk sebagai pemula, tapi ini memang harus dilanjutkan ya dengan kematangan dan terus menerus ya.